Halo, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan bedah jurnal yang berjudul Occupational Therapy Treatment of Distal Radius Fracture Best Practice. Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Yoba Nathaniel. Almasmah. Saya Berguera Deka Fitri. Saya Dara Kinanti. Saya Regina Syahdan Ida. Saya Ria Sansani. Saya Cindy Zuhra Kamila. Saya Zizi Zahwa. Oke, langsung kita masuk ke slide yang pertama. Next. Oke. Menurut kerangka kerja praktek terapi okupasi merupakan penggunaan aktivitas terapeutik pada kehidupan sehari-hari dengan individu atau kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan atau memungkinkan partisipasi dalam peran, kebiasaan, dan rutinitas, baik di dalam rumah, sekolah, tempat kerja, komunitas, dan juga yang lainnya. Dalam terapi okupasi terdapat banyak bidang spesialisasi seperti pediatri, kesehatan mental, integrasi sensorik, teknologi, intervensi dini, cacat perkembangan, kesehatan rumah atau masyarakat, administrasi atau manajemen, dan juga cacat fisik. Cacat fisik merupakan cabang khusus yang mencakup tentang keterbatasan seseorang dalam melakukan aktivitas maupun partisipasi. Next. Lalu ada ortopedi yang merupakan cabang kedokteran khusus yang berfokus pada cedera atau penyakit tulang, otot, ligamen, dan juga tendon di dalam tubuh. Nah, kondisi ortopedi ini dapat terjadi karena berbagai kriteria, termasuk kecelakaan traumatis atau sebagai komplikasi sekunder dari kondisi patologis termasuk penyakit pada tulang. Kondisi ortopedi ini ada osteoporosis, osteopenia, dan juga osifikasi heterotopik atau HO. Nah, osteoporosis ini merupakan kondisi di mana tulang terganggu dan menjadi rapuh. Sedangkan osteopenia merupakan pelemahan tulang yang dapat dibalik dan juga tanpa gejala. Itu menurut Hock, Faherian, Designer, and Pavlovic pada tahun 2017. Dengan kata lain, osteopenia merupakan kondisi yang menandakan rendahnya tingkat kepadatan tulang, yang artinya tulang seseorang tidak lagi sekuat seharusnya sehingga cenderung mudah kropos. Biasanya dialami oleh lansia umur 50 tahun. Next. Lalu ada langkah-langkah untuk membantu mengurangi kemungkinan seseorang mengalami osteopenia, yaitu dengan makan makanannya seimbang, mengkonsumsi suplemen vitamin, latihan beban, dan juga melakukan screening kepadatan tulang. Kemudian ada HO atau osifikasi heterotopik, yang merupakan kondisi ortopedi yang mengakibatkan pembentukan tulang abnormal di jaringan lunak ekstra rangka. Penyebabnya tidak pasti, biasanya juga muncul dengan keluhan nyeri, kehangatan sendi, bengkak, dan juga penurunan rentang gerak. Next. Lalu di sini ada fraktur. Nah, fraktur ini disebabkan oleh trauma pada tulang dan dapat mencangkup trauma pada tendon dan saraf di area terdekat yang dapat mempersulit proses penyembuhan. Nah, fraktur ini ditentukan oleh di mana awalnya patahnya, di mana akhir patah, berapa banyak bagian yang patah, dan apakah tulang tersebut menembus kulit. Ada berbagai jenis fraktur. Yang pertama yaitu patah tulang tertutup atau non-operatif, yaitu menunjukkan bahwa tulang tidak menembus kulit. Lalu ada patah tulang terbuka atau operatif, itu dikenal juga sebagai fraktur gabungan atau hal ini membutuhkan perhatian medis segera karena adanya luka terbuka yang dapat menyebabkan infeksi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fraktur komunitif, yaitu
terjadi ketika tulang patah dan dapat terbelah menjadi 2 atau lebih berkeping-keping. Lalu di sini ada yang namanya fraktur displace. Terjadi ketika 2 bagian tulang terpisah dan bergeser keluar dari garis yang sejajar. Ada yang namanya fraktur Greenstick. Nah, terlihat lebih dominan pada anak-anak karena tulang mereka masih tumbuh dan lunak. Bukannya patah tulang yang benar-benar patah ya, namun tulang patah ini di satu sisi lalu menekuk di sisi lainnya, makanya terlihat bengkok. Next. Enggak jadi. Lalu ada fraktur ini diklasifikasikan menjadi complete, incomplete, transverse, dan spiral. Untuk complete terjadi saat retakan sepenuhnya menembus seluruh tulang. Sedangkan incomplete saat tulang tidak menembus secara rapih. Atau seperti yang terlihat di gambar, hanya beberapa sisi yang patah dan sisi lain tidak patah atau tidak rapih patahnya. Lalu ada transverse. Itu terjadi ketika bagian yang patah berada pada sudut horizontal. Kemudian ada yang namanya spiral. Spiral atau torsional adalah ketika ada tidak dapat ditoleransi yang diterapkan pada tulang sehingga menghasilkan jenis garis fraktur yang memutar yang juga disebut dengan fraktur spiral. Next. Lalu terbagi lagi fraktur menjadi fraktur radius distal. Nah, patah tulang ini disebabkan oleh benturan pada pergelangan tangan saat seseorang mencoba melindungi diri dari jatuh, yang merupakan penyebab paling umum. Tulang terdiri dari 2 jaringan berbeda yang dikenal sebagai cancellus dan cortical. Ada subtipe spesifik dari fraktur radius distal, yaitu ada fraktur intraartikular, di mana fraktur meluas ke sendi, pergelangan tangan, dan ada yang namanya fraktur ekstraartikular yang merupakan fraktur yang tidak meluas ke sendi pergelangan tangan. Lalu ada yang namanya Colles fraktur dan Smith fracture. Perbedaan di antara keduanya yaitu pada angulasi. Pada arah angulasi tulang tersebut. Nah, jika terjadi angulasi ke dorsal, itulah fraktur Colles. Dan sedangkan jika angulasinya ke arah anterior, itulah yang disebut fraktur Smith. Kemudian ada yang namanya Kaufer fracture dan dorsal Bertrand fracture. Perbedaan di antara kedua ini yaitu kalau fraktur radius disertai dislokasi sendi radiokarpal itu yang namanya Barton dorsal. Sedangkan Kaufer fraktur itu fraktur yang terjadi pada styloid radial. Next. Selanjutnya itu etiologi fraktur radius distal. Penyebab paling umum terjadinya fraktur radius distal itu adalah karena jatuh pada tangan yang terulur dan posisi tangan yang biasanya digunakan untuk menahan diri saat terjatuh. Insiden dan prevalensinya, insiden fraktur radius distal pada orang yang berusia lebih dari 60 tahun biasanya disebabkan oleh jatuh. Terhitung 18% dari kasus patah tulang pada dewasa yang lebih tua karena jatuh pada lengan yang terulur atau karena kepadatan tulang yang menurun. Next. Lalu selanjutnya ini kriteria diagnostiknya. Pertama itu radiografi untuk mengidentifikasi dan klasifikasi pola fraktur dan menilai kebutuhan perawatan bedah dan medis.
Selanjutnya, gambar teknologi sinar X untuk dapat dengan jelas mengidentifikasi gambar tulang, tapi pada sinar X ini tidak ada area inflamasi seperti tendon, otot, dan ligamen. Lalu ada tomografi terkomputerisasi atau CT scan, yaitu untuk mengidentifikasi detail tulang untuk menentukan patah tulang. Lalu ada magnetic resonance imaging atau MRI untuk mengidentifikasi kelainan pada epifisis atau lempeng pertumbuhan dan identifikasi lokasi nyeri pada beberapa cedera stres. Memberikan bukti proses penyembuhan, terutama untuk cedera yang kronis, cedera stres kumulatif, serta akut atau trauma pada atlet yang sangat aktif secara fisik. Next. Dampak fraktur radius distal. Pada kondisi tersebut mempengaruhi fungsi gerakan. Imobilisasi pergelangan tangan akan terganggu di semua gerak dan yang utama terganggu ialah radiokarpal dan radioulnar. Tingkatan keparahan imobilisasi tergantung pada patah tulang, komplikasi yang diakibatkan dan di tingkat nyeri yang dirasakan. Pengobatan dalam OT. Pasien pada kasus ini akan dipasangkan belat. Pengobatan dalam OT berfokus pada imobilisasi sendi selama pemulihan. Dalam kondisi ini, pasien akan latihan tanpa kekuatan dan peregangan. Kondisi tersebut dapat memperburuk ke pasien karena tidak menggunakan pergerakan tangannya. Pada pemasangan belat juga dapat mengakibatkan iritasi kulit karena pergesekan selama beberapa jam. Nah, nanti gambar belatnya akan dijelaskan oleh Nadia. Next. Ya, selanjutnya ada proses pemulihan. Nah, pemulihan ini itu ada berbagai faktor seperti usia pasien, jenis patah tulang, lokasi patah tulang, tingkat keparahan patah tulang, motivasi dasar pasien, dan status kesehatan pasien sebelumnya. Nah, tulang sembuh itu berdasarkan pengaruh kursus penyembuhan pasiennya ya. Contohnya adalah dia tidak stres, makan yang sehat, tidur nyenyak 6-8 jam, dan menjaga diri mereka sendiri. Ini menurut desainer Pavlovich pada tahun 2017. Dan adanya metode fiksasi eksternal atau internal. Nah, ini untuk mengatur tulang pada tempatnya dengan cara reduksi internal tertutup atau jika perlu reduksi terbuka dengan fiksasi internal, yang dalam kedua kasus akan mencegah struktur rangkaian terlibat bergerak keluar dari tempatnya sampai sembuh. Jadi, fiksasi eksternal dan internal ini menjaga agar tulang tidak bergerak keluar dari tempatnya, membantu dan mencegah struktur tulang yang terlibat bergerak. Lalu, fiksasi eksternal itu mencakup kombinasi dari plat, skrup, atau batang. Sedangkan yang eksternal itu termasuk pin dan jarum. Nah, selanjutnya ada proses penyembuhan. Next. Proses penyembuhannya itu sendiri normalnya memakan waktu 6-12 minggu dan dibagi menjadi 5 tahapan penyembuhan. Yang pertama yaitu tahapannya hematoma atau bekuan darah yang membentuk dan menutup pembuluh yang rusak. Selain itu, sel tulang atau osteoklas menggantikan sel tulang yang telah rusak. Yang kedua tahapannya reformasi fibrokartilage. Nah, pada tahapan kedua ini, reformasi fibrokartilage yang meningkatkan stabilitas tulang. Lalu tahap ketiga, pembentukan kalus. Ini merupakan jenis jaringan penyembuh tulang yang tumbuh di ujung tulang yang patah. Kalus itu sendiri dapat terbentuk terlalu besar, dan inilah mengapa kalus membutuhkan waktu untuk menyelesaikan bentuk keseluruhannya hingga dia pembentukannya itu sempurna. Lalu tahapan keempat, ada proses osifikasi atau pembentukan tulang yang bersatu dalam renovasi adalah antara jangka waktu pada minggu ke-6 hingga 1 tahun. Jumlah waktu penyembuhan tergantung
status kesehatan kliennya itu sendiri. Langkah terakhir dari proses penyembuhan itu adalah pada saat tulang dibentuk kembali menjadi bentuk aslinya. Tetapi dengan catatan hal ini tidak selalu terjadi dengan baik dan belum tentu tulangnya itu dapat sembuh secara sempurna. Next. Nah, selanjutnya itu ada proses pembentukan tulang yang terjadi secara abnormal. Nah, abnormalitas pada proses perbaikan tulang ini itu biasanya dikarenakan oleh adanya fraktur terbuka, kerusakan jaringan lunak yang parah, infeksi atau vaskularisasi yang buruk, saraf yang rusak, atau mobilisasi tak memadai, dan sindrom yang kompartemen. Nah, komplikasi ini sendiri itu bisa menyebabkan 3 masalah lain, yaitu serikat tertunda atau delayed union, yaitu dari waktu yang seharusnya. Nah, selanjutnya itu ada malunion. Malunion itu yaitu patah tulang sembuh tapi dengan tidak normal. Maksudnya itu tulang sudah mengalami perbaikan namun masih tidak sesempurna hasil yang diharapkan. Selanjutnya ini tuh frakturnya benar-benar nggak ngalamin perbaikan sama sekali. Nah, selanjutnya itu komplikasi lain yang biasa terjadi pada ini sendiri itu ada manajemen antibiotik, perawatan. Selain yang bisa terjadi itu adalah pecahnya tendon. Nah, pecahnya tendon ini bisa terjadi pada semua jenis patah tulang, bahkan patah tulang yang kecil sekalipun. Selanjutnya itu ada hal ini karena kerusakan artikular parah pada tulang. Next. Selanjutnya ada perawatan terapi. Okupasi terapi dimulai pada periode imobilisasi. Ini biasanya dimulai 3-5 minggu pasca fraktur. Nah, selama periode ini cedera umumnya dan harus segera ditangani agar tidak terjadinya cacat yang permanen. Nah, edema ini sendiri dapat mempengaruhi gerakan, keseimbangan, dan menciptakan rasa sakit serta kekakuan. Cacatnya. Lalu, perawatan yang dapat dilakukan untuk edema itu meliputi pijat, elevasi, kompresi, dan rentang gerak aktif. Nah, selain itu juga dapat dilakukan elevasi yang cedera itu dan hari Coban rub atau penyakit diberikan di malam hari. Nah, selanjutnya itu ada fase-fase proses pembentukan tulang. Nah, fase pertama itu ada fase imobilisasi. Nah, fase imobilisasi ini sendiri itu bertujuan untuk menstabilkan fraktur dan memastikan penyembuhan pada kulit, tulang, otot, dan jaringan. Untuk penstabilan fraktur ini sendiri biasanya menggunakan belat. Nah, belat ini itu membantu untuk mengatasi pembengkakan dan nyeri yang berhubungan dengan elastasi retrograde dan kompresi. Nah, selain itu, gaya bida yang biasa digunakan dalam
fraktur radius distal yaitu bidai volar. Nah, gambarnya itu ada yang di samping ini. Nah, ligamen volar sendiri itu dipilih karena akan memberikan stabilitas yang paling tinggi. Next. Nah, selanjutnya itu ada fase 2 dalam proses perbaikan tulang. Nah, fase 2 ini sendiri yaitu mobilisasi. Nah, untuk pada fase 2 ini itu waktu pada setiap orangnya berbeda-beda. Tergantung seberapa cepat penyembuhan frakturnya. Nah, biasanya terapi okupasi akan meresepkan pasien dengan regimen rentang gerak pasif progresif hingga aktif, hingga akhirnya latihan resistif aktif. Nah, selama terapi, OT biasanya untuk menurunkan tingkat nyeri. Selain itu, setelah pelepas brace dilepas, itu akan dilakukan evaluasi seperti pengukuran dasar ROM, lenturan jaringan lunak, dan lain-lain. Nah, biasanya bidai dinamis akan dipasang pada orang yang mengalami fraktur itu di minggu ke-6 sampai 8 minggu setelah periode fraktur. Next. Selanjutnya ada manajemen nyeri. Manajemen nyeri biasanya setelah operasi pasien dapat menggunakan S, elevasi atau memegang lengan mereka di atas jantung, dan obat-obatan sederhana tanpa resep untuk menghilangkan rasa sakit. Obat yang bisa dipakai itu seperti acetaminophen atau ibuprofen. Jika sakitnya dirasa sangat-sangat parah, mereka mungkin bisa menggunakan obat penghilang rasa sakit. Selanjutnya ada case care. Original gips itu tuh tidak bertahan lama, lebih dari seminggu. Gips terakhir biasanya dilepas setelah 6 minggu penggunaan. Gips dan bidai juga harus tetap kering. Nah, salah satu cara agar gipsnya itu tetap bisa kering yaitu bisa dengan pada saat mandi digunakan kantong plastik. Itu merupakan solusi yang biasa digunakan. Ada juga beberapa orang yang menyarankan bisa menggunakan pengering rambut untuk membantu mengeringkannya. Juga sayatan lukanya harus dijaga agar tetap kering dan jangan sampai basah atau kena air. Lalu selanjutnya ada perawatan luka. Ada beberapa tahapan kritis dalam penyembuhan luka. Yang pertama ada fase inflamasi akut yang terjadi dalam beberapa jam setelah trauma. Sel darah putih bekerja pada sel yang Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembentukan serat kolagen selama minggu ke-3 hingga minggu ke-6. Lalu luka dapat dievaluasi dengan skala 3 warna, yaitu warna merah, kuning. Warna merah itu menandakan lukanya sudah bersih dan dengan Nah, selanjutnya itu ada perawatan non bedah. Nah, bedah dilakukan jika tulang dalam penempatan yang baik atau bisa dibilang patah tulangnya tuh nggak terlalu parah. Jadi bisa dipasang cukup dengan gips. Biasanya bisa langsung sembuh. Nah reduksi tertutup. Nah, reduksi sendiri itu ada proses pengembalian tulang pada tempatnya. Nah, reduksi tertutup itu biasanya hanya menggunakan gips. Biasanya juga hanya membutuhkan waktu 6 minggu pasca cedera, gips dapat dilepas. Nah, selanjutnya itu ada perawatan bedah. Nah, pada perawatan bedah ini sendiri, posisi tulang itu benar-benar nggak bisa terlalu jauh dari seharusnya. Jadinya tempatnya tuh terlalu miring gitu-gitu. Jadinya
tidak bisa diperbaiki dengan cara yang konvensional. Nah, biasanya ini itu terjadi pada fraktur terbuka. Nah, nama lain dari perawatan bedah sendiri itu yaitu reduksi terbuka. Nah, biasanya reduksi terbuka ini menggunakan fiksator. Nah, fiksator ini ada dua, ada fiksator eksternal, di mana batang atau skrup yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, jadi tuh batang sama skrupnya itu masih kelihatan dari luar kulit. Sementara kalau fiksator internal itu biasanya menggunakan pin, logam, pelat, dan skrup. Nah, yang fiksator internal ini itu bakalan ditanam di dalam tubuh. Jadi nanti pelatnya itu sendiri nggak bakal kelihatan dari luar tubuh. Next. Selanjutnya ada perawatan bedah untuk DRF. Setelah dilakukannya pembedahan itu kan pastinya dia harus direhabilitasi tangannya tentunya ke okupasi terapi. Nah, okupasi terapi itu apa sih dan tujuannya apa? Tujuan dari terapi okupasi adalah untuk membantu orang yang memiliki keterbatasan agar bisa melakukan activity daily living-nya. Seorang terapis okupasi tidak bisa mendiagnosis, tetapi bisa ada misalnya ada pasien yang datang tanpa adanya rujukan atau dia belum ke dokter dulu, belum konsultasi, bisa disarankan sebaiknya untuk konsultasi dulu. Terapi okupasi juga bertugas untuk pain management, terus range of motion-nya, masalah otot dan sendi, sambil menumbuhkan rasa percaya diri pada pasien, mengedukasi agar pasien aware dengan apa yang dialaminya, dan memberikan energi positif selama terapi berlangsung. Nah, terapi okupasi melakukan rehabilitasi setelah dilakukannya pembedahan. Setelah pulang sembuh, pasien menyelesaikan protokol rehabilitasi yang meliputi mobilitas progresif, penguatan, dan koordinasi yang diberikan oleh terapi okupasi selama 4-6 minggu tergantung dari pasiennya sendiri. Next. Oke. Yang melakukan perawatan bedah untuk DRF itu siapa sih? Yaitu CHT. CHT itu adalah terapi okupasi yang memiliki bidang yang lebih dalam menangani kasus pada tangan, atau bisa dikatakan dengan CHT atau Certified Hand Therapist. CHT mengobati kondisi seperti cedera remuk, tendon, dan atau ligamen luka atau perbaikan, tendinopati, gangguan saraf perifer, patah tulang atau dislokasi, infeksi sindrom terkait olahraga, dan banyak lagi. Terapi tangan juga mengobati pasien yang menderita masalah kronis yang mempengaruhi fungsi ekstremitas atas, seperti gangguan autoimun, kondisi neurologis, nyeri, diabetes, distonia fokus, anomali bawaan, dan gangguan psikogenik yang melibatkan kuartal atas. Dalam perawatan, CHT mengkhususkan diri dalam hal berikut: exercise atau activity, behavior management, compressive therapy, dan lain-lain. Nah, treatment in OT-nya yaitu scar tissue management, thermal modalities, wellness education, work conditioning atau hardening atau retraining, dan wound management. Next. Oke, kita masuk ke kasus case yang pertama. Sebelumnya maaf jika ada kesalahan penulisan kata atau kalimat di case ini. Mark adalah seorang pria berusia 68 tahun, sedang mengangkut kayak ke danau dari kendaraannya. Saat mencoba memasukkan kayak ke dalam air, ia tergelincir dan jatuh ke belakang. Saat terjatuh, lengan dan punggungnya menahan dirinya. Patahannya menembus kulit dan bersama dengan pergelangan tangannya, pinggul kirinya juga patah karena ia jatuh ke bebatuan. Pekerjaan Mark adalah sebagai akuntan. Beruntungnya pada saat itu seseorang menyaksikan ia terjatuh dan segera menelpon ambulans. Kondisi sekunder Mark meliputi diabetes dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kewaspadaan atau kontraindikasinya disfagia, menyebabkan risiko tersedak sekunder akibat stroke sebelumnya, alergi ibuprofen, dan rinitis alergi. Next.
Ya, selanjutnya pada kasus Mark itu operasi yang dilakukan adalah artroplasti pinggul dan fraktur radius distal dengan robekan tendon. Nah, setelah dilihat dilakukan prosedur evaluasi. Nah, itu langkah pertamanya ada wawancara, penjelasan OT, penilaian status saat ini, dan apa yang Mark ingin kembali lakukan. Langkah kedua, pengukuran kinerja pekerjaan Kanada. Karena ini jurnal luar negeri, jadi pakai sistemnya di sana. Yaitu ada langkah ketiga, penilaian kekuatan cengkeraman melalui IF dinamometer yang untuk mengukur kekuatan mencengkam. Langkah kelima, ada penilaian kekuatan mencubit. Langkah 6, penilaian manipulasi tangan. Langkah 7, toileting. Langkah ke-8, penggunaan kursi kamar mandi. Langkah 9, menyikat gigi. Langkah 10, keseimbangan berdiri dan keseimbangan duduk. Tadi kan ada dia menjalani operasi pinggul juga ya, makanya kita perlu mengetahui keseimbangan berdiri dan keseimbangan duduknya. Langkah 11, pengajaran pada pinggul patah tulang dan patah pergelangan tangan, protokol dan jadwal untuk terapi. Langkah ke-12 itu ada tes sensorik, langkah ke-13 ada tes papan pasak Purdue, dan langkah 14 ada DASH. Nah, DASH ini kayak berupa skor, yaitu disability of the arm, shoulder, and hand. Itu kayak berupa skor penilaian untuk masalah bahu, tangan, dan lengan. Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi, muncullah daftar masalah apa yang dihadapi klien. Yang pertama itu, klien tidak dapat menyelesaikan kebersihan toilet karena menjalani operasi pinggul. 2, klien tidak dapat menulis karena situs bedah yang nyeri atau terangkat dan pergelangan tangan kaku, karena tadi ada bekas operasi di bagian fraktur distal, radius distal, jadi dia punya nyeri pada tangan. Yang ketiga, klien tidak dapat melakukan perawatan diri karena siku kaku dan keseimbangan berdiri. 4, klien tidak dapat duduk terlalu lama karena nyeri pinggul. Next. Nah, pengobatan dalam OT untuk Mark itu ada melanjutkan penguatan dan pergelangan tangannya, manajemen bekas luka atau perawatan edema jika diperlukan, berlatih perawatan kamar mandi pribadi, bekerja dengan keseimbangan berdiri saat berada di meja rias, mencoba posisi duduk yang berbeda, berlatih menggunakan bantal yang berbeda tempat duduk, dan yang terakhir rujukan untuk pemeriksaan pengobatan dan evaluasi kamar mandi. Nah, hasilnya dari pengobatan Mark itu tulang sembuh, terus kelakuan sendi pada pergelangan tangan dan pinggul dan nyeri yang sangat ringan akibat tulang rawan dan jaringan parut. Terus yang terakhir kemampuan untuk melakukan aktivitas daily living dengan kekakuan ringan karena usia. Next. Selanjutnya untuk kasus 2, Phil adalah seorang pria berusia 18 tahun yang merupakan tim lari di sekolah menengahnya. Saat berlatih rintangan selama latihan, Phil tersandung rintangan dan terjatuh. Saat ia mencoba menopang tubuhnya, ia mendarat dengan tangan kanannya. Ketika ia terjatuh, ia mendengar suara keras, tapi dia pikir dia baik-baik saja. Semalam, pergelangan tangannya membengkak dan berubah menjadi warna ungu. Kemudian paginya, ia langsung pergi ke dokter. Setelah hasil ronsen diambil, dokter menjelaskan bahwa dia mengalami patah tulang radius distal tertutup akibat jatuh dan mendarat di pergelangan tangannya. Dia tidak memiliki penyakit penyerta sebelumnya atau kondisi sekunder. Next. Itu ada prosedur evaluasinya juga. Ada 9 langkah. Yang pertama itu wawancara, penjelasan OT,
tingkat nyeri, bagaimana OT dapat membantunya, dan persetujuan dokter dan pemberitahuan seberapa jauh cedera tersebut. Terus yang kedua ada COPM, kayak yang tadi udah dijelasin, itu pengukuran kinerja di Kanada. Terus ada stretching, terus step 4 itu pinch meter, jadi untuk mengukur seberapa kuat kalau dia mencubit. Terus step 5 ada grip meter, sama kayak pinch meter, dan ini genggaman. Terus step 6 itu Jepson test, in hand manipulation. Step 7 itu sensory testing. Step 8 pakai pegboard, ada 9 lubang. Terus step 9 itu DASH, disabilities of the arm, shoulder, and hand outcome. Nah, dari prosedur evaluasi itu muncullah daftar masalahnya kayak benang merahnya. Pertama itu, klien tidak dapat menulis untuk catatan kelas karena tangannya kaku setelah tulangnya sembuh. Terus klien tidak dapat membuka pintu karena adanya kekakuan pada tulang pergelangan tangan pada sendi CMC. Yang terakhir, klien tidak dapat tidur karena nyeri pada pergelangan tangan di saat malam hari. Lalu selanjutnya ada perawatan di OT. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan biomekanik karena dapat mencegah atau menunda timbulnya kelelahan agar klien dapat sepenuhnya menyelesaikan suatu aktivitas atau dapat memberikan dukungan untuk fungsi tertentu dari tubuh, seperti untuk memfasilitasi gerakan yang lebih misal dengan lebih baik, termasuk latihan fisik, ortotik, modalitas agen fisik, dan intervensi lain yang secara khusus menargetkan defisit yang teridentifikasi. Next. Diskusi pada jurnal ini adalah patah tulang radius distal adalah patah tulang yang paling umum di seluruh tubuh manusia. Pada orang yang lebih tua jauh bisa menjadi kasus yang lebih rumit karena memiliki banyak penyakit penyerta seperti demensia, diabetes, dan atau pasca stroke. Pengobatan pada okupasi terapi dapat memastikan penyembuhan yang tepat, meminimalkan rasa sakit, bengkak, dan kelemahan, dan membantu mereka kembali ke pekerjaan mereka. Kesimpulan dari jurnal ini adalah patah tulang radius distal sangat umum terjadi pada semua usia. Cedera ini bisa langsung menunggu tulang sembuh atau mungkin memerlukan operasi reduksi terbuka yang rumit untuk menyelaraskan tulang agar sembuh menggunakan batang, pelat, dan sekrup. Komplikasi lain yang mungkin terjadi akibat patah tulang pergelangan tangan seperti infeksi, patah tulang lagi, atau bahkan penyakit penyerta karena usia yang lebih tua seperti demensia, Alzheimer, Parkinson, atau osteoporosis. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan teknis atau kesalahan kata-kata selama presentasi. Untuk pertanyaan-pertanyaan dapat ditanyakan di grup ortopedi. Baik, sekian dan terima kasih.